Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak Habibur Rahman Agustianto, SPD MDMG, dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil proposal usaha yang dengan studi kasus bimbingan belajar coding. Dengan anggota kelompok terdiri dari 3 orang. Yang pertama Muhammad Rizal Farevi, Alfiansyah Peminata Putra, dan saya Tegar Ofensyah Putra. Pada kesempatan tanpa berlama-lama, izinkan kami untuk memulai presentasi kali ini. Bimbingan belajar coding. Bimbingan belajar coding adalah perkembangan teknologi digital yang mengubah seluruh aspek kehidupan menjadi keterampilan teknologi informasi yang sangat dibutuhkan. Namun, banyak pelajar dan masyarakat umum yang belum mendapatkan akses pembelajaran pemrograman yang secure, menyenangkan, dan mudah dipahami. Menurut World Economic Forum, menyatakan bahwa keterampilan pemecahan masalah kompleks, berpikir kritis, dan literasi digital akan menjadi kompetensi utama pada abad ini. Dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi juga mendorong penguatan kompetensi mandiri melalui kurikulum merdeka. Melihat kondisi ini, bimbingan belajar hadir sebagai solusi belajar coding yang inklusif, menyenangkan, dan mudah diakses dengan program mulai dari logika algoritma hingga pengembangan aplikasi. Visi dari bimbingan belajar coding ini yaitu menjadi pusat belajar coding offline terpercaya di daerah Jember dan sekitarnya yang mampu mencetak programmer handal dari nol. Bisnis model Canvas. Pada bisnis model Canvas ini terdiri dari 7 poin, yaitu customer segment, value proposition, channel, customer relationship, revenue stream, key resource, key activity, key partner, dan cost structure. Next. Pada customer relationship, pada value proposition, yang pertama yaitu program belajar coding dari nol secara tatap muka, yang berikutnya pendekatan praktik berbasis proyek, kemudian diajarkan oleh tutor berpengalaman di bidangnya, dan yang terakhir lingkungan belajar yang suportif dan interaktif. Berikutnya yaitu customer relationship. Di sini ada pendekatan relasi personal dengan peserta, follow up rutin perkembangan peserta di setiap sesi, pengembangan komunitas alumni untuk networking dan berbagai peluang. Untuk channels terdiri dari kelas offline di ruang belajar, promosi informasi melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp, dan komunikasi langsung via chat dan email. Untuk customer segmennya pada belajar coding ini, yang pertama yaitu ada pelajar SMP dan SMA, kemudian ada mahasiswa, fresh graduate, dan masyarakat umum. Untuk revenue stream, biaya pendapatannya dari biaya pendaftaran awal kursus, langganan bulanan, dan kelas lanjutan, serta potensi pendapatan tambahan dari workshop, seminar, dan kolaborasi. Kemudian untuk activity-nya yaitu dimulai dari proses mengajar coding secara langsung, penyusunan kurikulum dan modul sesuai kebutuhan industri, evaluasi hasil belajar siswa secara berkala, dan promosi dan pemasaran kelas melalui berbagai media. Untuk key resource-nya yaitu dari tutor ahli, ruang belajar, modul pembelajaran yang terstruktur, perancangan penunjang seperti komputer dan jaringan internet. Dan untuk key partner-nya yaitu komunitas programmer, sekolah dan kampus, UMKM lokal, untuk bekerjasama proyek atau pelayanan teknologi. Untuk cost structure-nya yaitu dari gaji tutor dan staf pengajar, pembelian dan perawatan alat dan peralatan, biaya promosi online dan offline, dan biaya operasional. Next. Nah, untuk gambaran produk bimbingan belajar ini, pada bimbingan belajar ini menyediakan layanan pendidikan non-formal yang menyediakan pendampingan belajar pemrograman. Terdapat 3 model pembelajaran yaitu Code Farm Junior, Smart Coder, Web Dev, dan Coding Bootcamp. Pada Code Farm Junior dengan durasi 1 bulan yaitu mempelajari algoritma dasar menggunakan sprite dan membuat game. Kemudian yaitu Smart Coder dengan durasi 1,5 bulan yaitu mempelajari Python dan algoritma pembelajaran. Berikutnya untuk Web Dev dengan durasi 2 bulan yaitu mempelajari bahasa pemrograman berbasis web dan HTML, JavaScript, dan lainnya. Dan yang terakhir Coding Bootcamp dengan durasi 1 bulan yaitu mempelajari Laravel, database, TRUD, dan pembuatan aplikasi secara sederhana. Next. Dan untuk gambaran tahap produksinya terdiri dari 3 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pasca produksi. Pada perencanaan program,
meliputi identifikasi kebutuhan konsumen yang terdiri dari wawancara dan observasi, penyusunan materi, pengembangan modul untuk para peserta, serta perekrutan instruktur yang berpengalaman, penjadwalan kelas, serta penyediaan platform LMS. Kemudian untuk pelaksanaan program yaitu mencakup pendaftaran peserta, sesi pengenalan alat dan platform, pembelajaran tatap muka, pemberian latihan mingguan, serta kuis dan evaluasi di akhir program. Kemudian untuk pasca konstruksi yaitu bagi peserta yang telah menyelesaikan kelas akan mendapatkan e-sertifikat dan penilaian akhir, serta testimoni mereka akan dikumpulkan dan dijadikan dipublikasi sebagai media promosi. Kemudian untuk target konsumen di sini bimbingan belajar ditunjukkan untuk berbagai kelompok usia dan latar belakang yang memiliki minat terhadap dunia teknologi dan pemrograman. Segmentasi target konsumen dibagi menjadi beberapa kategori yaitu ada anak-anak, remaja, mahasiswa, guru, serta orang tua dan masyarakat umum. Terus untuk orang tua dan masyarakat umum ini ditunjukkan untuk orang-orang yang switch karir. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah pesaing usaha dan keunggulan produk. Dari pesaing usaha ini seperti dari platform online yaitu Decoding, Kode Academy, Khan Academy, dan Progate. Dan untuk bootcamp yang intensif itu ada Active Egg, Purwadika, Beginner Academy. Dan untuk bimbel umum yang menambahkan kelas coding itu ada beberapa lembaga seperti Ganesha Operation atau Primagama. Untuk keunggulan produk sendiri itu dari pendekatan belajar tatap muka. Dari aspek pendekatan belajar itu keunggulannya dari produk ini adalah tatap muka secara langsung atau offline sehingga memungkinkan respon cepat, persyaratan yang lebih mengurangi beban belajar. Untuk aspek kurikulumnya disusun berdasarkan usia dan tingkat kemampuan. Untuk akses dari aspek fleksibilitas yaitu pilihan kelas privat, kelas kelompok kecil, dan tentu dengan jadwal yang dapat disesuaikan. Terus biaya yang terjangkau dengan harga kompetitif dibandingkan bootcamp yang platform nasional lainnya. Dan aspek portofolio nyata, siswa dapat menghasilkan proyek digital yang bisa dimasukkan dalam portofolio nantinya. Dalam strategi pemasaran ini ada 4, yaitu dalam pemasaran digital. Dalam pemasaran digital ini nantinya akan berfokus pada Instagram, TikTok, dan YouTube yang pastinya untuk menyediakan konten-konten menarik seperti tips coding dan mini tutorial. Dan yang kedua, kemitraan strategis. Pada kemitraan ini bekerjasama dengan sekolah untuk menawarkan ekstrakurikuler coding dan promosi khususnya ini nanti pada pendaftaran awal itu akan mendapatkan diskon. Nantinya untuk siswa dapat mengajak teman lainnya dengan mendapatkan potongan harga. Dan kegiatan offline-nya mengikuti pameran pendidikan teknologi yang menyelenggarakan seperti seminar atau workshop coding terbuka secara umum. Atau cara penjualannya itu ada 3, yaitu sistem penjualan langsung, penjualan digital, dan sistem penjualan pre-order. Sistem penjualan langsung ini akan mengunjungi ke sekolah-sekolah untuk presentasi atau demo kelas. Pada penjualan digital itu berada pada media sosial seperti Instagram, Twitter, dan YouTube dan lainnya. Dan sistem penjualan pre-order itu peserta bisa booking kursi terlebih dahulu sebelum kelas dimulai. Selanjutnya itulah adalah gambaran resiko. Resiko pertama itu adalah risiko pasar. Tingkat persaingan yang banyaknya kursus coding yang sudah ada, baik offline maupun online, bisa menyebabkan kesulitan dalam menarik peserta baru. Yang kedua adalah risiko keuangan, pendapatan yang tidak stabil atau fluktuasi pada siswa. Beberapa bulan bisa saja sepi pendaftaran, terutama saat libur sekolah atau tahun ajaran baru. Risiko operasional, keterbatasan tenaga pengajar. Tidak semua pengajar coding itu memiliki keterampilan mengajar yang memadai, atau mungkin terbatasnya jumlah tutor yang berkualitas. Risiko teknologi, gangguan sistem pembelajaran online. Jika ada kelas online, itu akan mengalami gangguan internet atau sistem yang tidak lancar, bisa mengganggu kenyamanan dari peserta. Risiko pemasaran, kesulitan mencapai target pasar yang tepat. Terkadang itu sulit untuk menentukan target yang tepat atau melakukan pemasaran yang efektif. Risiko sumber daya manusia, karyawan atau pengajar yang tidak loyal ada kemungkinan
besar, nanti pada total staffnya bisa berpindah ke tempat lain atau tidak tetap bekerja lagi. Resiko reputasi, feedback negatif dari peserta atau ketidakpuasan dari peserta terkait materi yang diajarkan atau kualitas pengajaran bisa merusak dari reputasi begini. Tim kerjanya itu terdapat developer atau pengembang, yang kedua instruktur atau pengajar, desainer instruksional, tim pemasaran dan komunikasi, tim teknologi dan dukungan pelanggan, dan manajer proyek. Rencana target penjualan. Pada target penjualan ini terdapat 4 produk, yaitu ada Code Junior, Smart Code, WebDev, dan Bootcamp. Dengan harga dari setiap produk ini sangat berbeda dari harga per pesertanya, dengan target yang diinginkan yaitu seperti di atas 20, 15, dan 10, 5. Dengan total penjualan per bulannya itu 19 juta. Project pertumbuhan target ini pada Q1 target kenaikan penjualan 100% baseline dengan strategi soft launching, promosi media sosial. Pada Q2 target kenaikan penjualan mencapai 20% dengan strategi kolaborasi dengan sekolah dan komunitas belajar. Pada Q3 target kenaikan penjualan itu mencapai 30% dengan strategi launching bootcamp dengan edisi khusus Ramadan dan liburan sekolah. Pada Q4 target kenaikan penjualan mencapai 50% dengan strategi kelas spesial di akhir tahun. Lalu kami juga melakukan penghitungan terhadap semua kebutuhan dana melalui tabel RAB yang dapat dilihat di layar presentasi. Terdapat beberapa jenis anggaran yaitu modal investasi, sarana prasarana, peningkatan SDM, biaya tetap, lalu gaji tenaga karyawan, modal kerja, dan beberapa anggaran lain-lain dengan total anggaran sekitar 100.300.000 rupiah. Lalu kami juga melakukan analisis bagaimana biaya operasional setahun berjalan dalam tabel analisis usaha. Di tabel analisis usaha terdapat 2 jenis biaya, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Di dalam tabel biaya tetap terdapat gaji tenaga kerja dalam per bulan dan juga sewa tempat. Di tabel gaji tenaga kerja, harga satuan dalam bulanan yaitu 1.500.000, yang mana dalam 1 tahun berarti 18 juta. Dan untuk sewa tempatnya per bulan 800.000, untuk besaran tahunan sekitar 9.600.000. Dan untuk biaya variabel seperti ATK, listrik, air, dan modal kerja yang meliputi modul cetak dan juga server dengan total biaya sekitar 48 juta. Dari 2 jenis biaya ini didapat besaran sebesar 75.600.000 rupiah. Terakhir kami juga membandingkan potensi keuntungan di tabel perkiraan profit untuk memastikan usaha ini tetap visible dan menguntungkan. Dari tabel perkiraan profit terdapat 4 produk yang kami tawarkan, yaitu Code Junior, Smart Code, WebDev, dan juga Bootcamp. Di jumlah produksi dari Code itu sekitar 20 slot kelas dengan harga pokok 1.575 dan harga jual total dari 20 slot kelas yang kami jual itu di harga 5 juta rupiah. Lalu profit dari 20 kelas di Code Junior yang kami dapat yaitu 3.500.000. Untuk Smart Code dengan jumlah produksi kelas sebanyak 15 dengan harga pokok 1.575.000 dan juga harga jual 5.250.000. Dari kelas Smart Code kita mendapatkan profit sebesar 3.750.000, dan untuk produk WebDev sebanyak 10 kelas dengan harga pokok 1.575.000 kita mendapatkan profit sebanyak 3.500.000. Untuk kelas Bootcamp kami menawarkan 5 slot kelas dengan harga pokok yang sama yaitu 1.575.000 dan harga jual sebesar 3.750.000. Dari kelas Bootcamp kami mendapatkan profit sebesar 2.175.000 rupiah. Dengan total biaya profit bulanan yang kami dapat yaitu 19 juta dalam setahunnya. Lalu kami juga melakukan
perkiraan profit tahunan yaitu 19 juta, dalam profit bulanan dikalikan dengan 12 bulan dalam setahun yaitu sekitar 15 juta. Dalam total profit tahunan yaitu 228 juta. Jika dibandingkan dengan modal utamanya yaitu 75.600.000, kami masih mendapatkan profit sekitar 153 juta dalam setahunnya. Target pengembangan usaha melalui program PWMP ini adalah menyediakan pembelajaran pemrograman yang inklusif dan menyenangkan untuk berbagai kalangan. Dalam jangka pendek, kami berencana memperluas jangkauan dengan membuka kelas baru yang mencakup topik teknologi dari dasar hingga lanjutan, serta meningkatkan keterampilan digital peserta didik. Dalam jangka panjang, kami berharap dapat membuka cabang di berbagai daerah dan menjalin kemitraan dengan lembaga pendidikan dan perusahaan untuk menciptakan program yang sesuai dengan kebutuhan pasar, guna meningkatkan literasi digital dan mempersiapkan generasi siap menghadapi tantangan abad 21. Sekian presentasi dari kelompok kami, mungkin ada yang ingin tanyakan? Mungkin ada pertanyaan? Itu perbedaan program-program itu apa? Yang ada 4 program? Itu dari kelompok usianya, Mas. Jadi ya, Dari kelompok usia. ya dari kelompok usianya. Jadi dikategorikan dari di kelompok usianya. Kalau untuk yang kode smart itu tadi kode fun junior itu untuk anak SD. Kalau untuk yang masuk Itu harus atau pesertanya terserah? pesertanya terserah, tapi itu untuk menarik Itu full offline atau bisa online? Full offline. full offline. Apa yang membuat lebih unggul dari kompetitor yang lain? Kalau online itu kan biasanya berupa kayak bootcamp gitu Mas. Itu kan biasanya berupanya ya berupa online dan kurang fleksibel. Untuk siswanya juga banyak yang kurang memperhatikan nantinya mungkin. Karena kan kalau online kan banyak distract dari luar kan. Ya, atau di off kan aja kameranya gitu masuk. Kalau offline kan lebih enak tatap muka secara langsung. Fokusnya ke apa? Di daerah mana? Masih Masih di Jember. Kompetitor yang lain kasih harga berapa? untuk kompetitor yang lain kami sementara belum melakukan riset Pak. Kalau untuk yang pernah, kalau yang di Kediri itu lebih dari 2 juta. Kalau untuk info ini belum lama riset. Untuk setelah lulus apa ada jaminan dari ada jaminan kayak di Puncak kan ada jaminan bisa langsung kerja atau Oh, kalau itu kita nanti ada kayak ikatan alumni lulusan dari bimbingan belajar coding ini Mas. Jadi kayak ada forum komunitasnya gitu. Masuk grup alumni. jadi bisa tukar informasi di situ. Iya. Bisa balik modal untuk berapa? Dalam setahun. Setahun aja. Setahun. Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.